anak-anakku, apa kabar hari ini? Suster berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat. Untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini di tema yang kelima, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan. Untuk itu anak-anak, suster ajak sebelum kita mengikuti pembelajaran ini, marilah kita awali dengan doa. Doa ini kita berdoa dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Oke anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran kita di tema 5, pahlawanku. Subtema 3, sikap kepahlawanan. Muatan PPKN dan IPA dari Suster Paulina Kerawaing DSY. Nah, mari kita melihat tujuan pembelajaran di muatan PPKN ini. Sesudah pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu menyebutkan contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, anak-anak mampu mencari informasi tentang pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Anak-anak mampu menjelaskan sikap kepahlawanan petugas pemadam kebakaran sebagai contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, mari kita melihat bagian A, sikap kepahlawanan. Setiap manusia tentu memiliki sikap kepahlawanan yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Sikap-sikap kepahlawanan tersebut tentunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap kepahlawanan adalah sikap yang menunjukkan keberanian dan pengorbanan yang tinggi dalam berjuang untuk mewujudkan kebenaran, keadilan, dan kemakmuran demi bangsa dan negara. Ciri-ciri sikap kepahlawanan antara lain: berani, tangguh, ikhlas, cinta tanah air, tidak mengharapkan pamrih, rela berkorban, tidak mudah putus asa, bertanggung jawab, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, dan bersemangat untuk maju. Sikap kepahlawanan perlu dimiliki oleh setiap warga negara. Setiap orang yang berjasa kepada bangsa atau kepada orang lain dapat disebut pahlawan. Orang tua kita berjasa karena telah melahirkan, merawat, dan mendidik kita. Petani berjasa dalam menyediakan kebutuhan pangan. Guru berjasa dalam mengajarkan ilmu pengetahuan. Setiap orang dapat berjasa dan menjadi pahlawan bagi bangsa dengan caranya masing-masing. Sikap kepahlawanan harus mulai dipupuk dan dibiasakan sejak dini atau sejak kecil. Orang yang tidak memiliki sikap kepahlawanan akan menjadi penakut, tidak mau berkorban, malas, mementingkan diri sendiri, dan mudah putus asa. Kita harus membiasakan diri memiliki sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kepahlawanan dapat kita terapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Nah, mari kita lihat setiap bagian yang ada. Pertama, sikap kepahlawanan di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, kita dapat menerapkan sikap kepahlawanan dengan saling tolong-menolong dengan ikhlas, bukan mengeluh, bukan harus dibayar. Contohnya, jika kakak tidak dapat menyapu rumah karena sakit, saya atau adik kita harus siap menggantikan tugas dengan ikhlas, dengan tulus, bukan dengan hati yang berat atau mengeluh. 2. Sikap kepahlawanan di lingkungan sekolah. Contoh sikap kepahlawanan di lingkungan sekolah misalnya, jika ada teman yang tertimpa musibah, seluruh siswa di kelas dengan sukarela mengumpulkan bantuan dana dan barang, seperti yang sudah pernah kita lakukan sebelum masa pandemi ini. Sikap kepahlawanan di sekolah juga dapat diwujudkan dengan berani mengakui kesalahan ketika berbuat salah. Ya, bukan buat salah tapi sembunyi, tidak mengaku, menuduh orang lain, menuduh teman lain. Itu bukan sikap kepahlawanan. Ketiga, sikap kepahlawanan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat berarti di lingkungan di mana kamu berada sekarang, ya. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan yang lebih luas. Sikap kepahlawanan dapat diwujudkan misalnya dengan ikut serta kerja bakti membersihkan lingkungan, menolong tetangga yang sedang berduka, dan jika ada suatu daerah yang tertimpa musibah, kita membantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, mari kita melihat bagian B, sikap Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 bagian. Yang pertama, sikap yang sesuai dengan sila pertama. Sila pertama berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama pada Tuhannya. Contoh, sikap yang mencerminkan sila pertama antara lain: percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianutnya. Berikut, menjalankan perintah agama sesuai agama yang dianutnya, dan saling menghormati antar umat beragama. Kedua, sikap yang kedua, sikap yang sesuai dengan sila kedua. Sila kedua berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia pada hakikatnya sama di dunia ini. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang rendah. Semua sama. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua antara lain: tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Berikut, tidak melakukan tindakan diskriminatif. Yang berikut, mengakui hak dan kewajiban yang sama. Sikap yang ketiga, sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Sila ketiga berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri. Contoh sikap yang mencerminkan sikap ketiga antara lain: sikap tanah air, cinta tanah air dan bangsa, menjunjung tinggi persatuan bangsa, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
di atas kepentingan pribadi dan golongan. Keempat, sikap yang sesuai dengan sila keempat. Sila keempat berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh sikap yang mencerminkan sila keempat antara lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati hasil musyawarah, dan mengutamakan kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa. Sikap yang kelima, sikap yang sesuai dengan sila kelima. Sila kelima berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil kepada setiap orang. Contoh sikap yang mencerminkan sila kelima antara lain, menghargai hasil karya orang lain, jangan mengejek. Berikut, menghormati hak dan kewajiban orang lain, serta menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Nah, anak-anakku, setelah kita belajar muatan PPKN, sekarang kita masuk pada muatan IPA. Tujuan pembelajaran: 1. Sesudah pembelajaran ini selesai, anak-anak diharapkan mampu melakukan percobaan menggunakan cermin cekung dan cermin cembung. 2. Anak-anak mampu membuat periskop sederhana. Nah, kita lihat bagian A, penerapan sifat-sifat cahaya. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah pernah belajar tentang cahaya. Nah, sifat cahaya yang dapat dipantulkan diterapkan pada pembuatan cermin, sedangkan sifat cahaya yang dapat dibiaskan diterapkan pada pembuatan lensa. Lensa adalah benda tembus cahaya yang salah satu atau keduanya memiliki permukaan melengkung sehingga dapat membelokkan sinar yang melewatinya. Lensa terbuat dari plastik atau kaca dengan dua permukaan. Berikut dua jenis lensa berdasarkan bentuk permukaannya. 1. Lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Sinar yang melewati lensa cekung biasanya bersifat menyebar. Lensa cekung membentuk bayangan yang bersifat maya atau semu. Lensa cekung digunakan pada lensa kacamata penderita rabun jauh. Lensa cekung terdiri atas lensa cekung rangkap atau bikonkav, cekung datar atau plan konkav, dan cekung cembung atau konveks konkav. Kedua, lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Sinar yang melewatinya lensa cembung biasanya bersifat mengumpulkan. Cahaya yang terkumpul di titik fokus lensa dapat menghasilkan titik api. Lensa cembung digunakan pada lensa kacamata penderita rabun dekat. Lensa cembung terdiri atas lensa cembung rangkap atau bikonveks, cembung datar atau plan konveks, dan cembung cekung atau konkav konveks. Mari anak-anak perhatikan cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung yang ada saat ini. Melihat bayangan dan wajah yang ada saat ini. Pada cermin datar, kita lihat cermin datar membentuk bayangan bersifat maya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda cermin.
Ukuran bayangan sama besar dengan benda, tetapi posisinya berkebalikan. Contoh cermin datar adalah cermin yang kita gunakan sehari-hari. Cermin cekung atau konkav. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar. Sinar bayangan yang terbentuk pada cermin cekung tergantung letak atau jarak benda terhadap cermin. Contoh cermin cekung adalah pemantul pada lampu sorot mobil. Dan berikut kita lihat cermin cembung atau konveks. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cembung. Cermin cembung bersifat menyebarkan sinar. Cermin cembung selalu membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, diperkecil. Cermin cembung biasa dimanfaatkan untuk kaca spion. Untuk lebih memahami sifat bayangan pada cermin-cermin cekung dan cembung, lakukan percobaan berikut. Anak-anak bisa melakukan percobaan pantulan cahaya pada sendok. Bisa lakukan di rumah masing-masing. Boleh gunakan alat dan bahan sendok makan dan sendok sayur aluminium yang mengilap dan menggaris. Langkah kegiatan 1. Berdiri di tempat yang terdapat banyak cahaya. Bercerminlah pada bagian cekung atau di dalamnya, dalam sendok ya. Bercerminlah dengan jarak yang berbeda-beda. Catatlah ciri-ciri bayangan yang terlihat pada sendok untuk setiap jarak. 2. Lihatlah pantulan wajahmu pada bagian cembung atau bagian luar sendok ya. Catatlah ciri-ciri bayangan yang kamu lihat. 3. Ulangilah percobaan di atas dengan menggunakan ukuran sendok yang berbeda. Catatlah hasil pengamatanmu, apa yang kalian dapat saat itu. Ya. Diskusikan dengan teman-teman atau orang tuamu yang ada di rumah. 1. Adakah perbedaan bayangan yang terlihat pada sendok besar dan kecil? 2. Bagaimana sifat bayangan yang terlihat pada permukaan cekung? 3. Bagaimana sifat bayangan yang terlihat pada permukaan cembung? Silakan dicoba ya anak-anak. Oke, kita lihat bagian B, alat-alat optik berdasarkan sifat cahaya. Alat optik adalah alat yang bekerja berdasarkan sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya dimanfaatkan dalam pembuatan berbagai macam alat berikut. Ada 7 alat ya. Alat yang pertama periskop, yang kedua teleskop, yang ketiga kaleidoskop, yang keempat lup atau kaca pembesar, yang kelima mikroskop, yang keenam kamera, dan yang ketujuh mata. Nah, mari kita melihat satu persatu dari alat-alat optik ini. 1. Periskop. Periskop adalah sejenis teropong yang dipasang pada kapal selam untuk melihat atau mengamati keadaan di permukaan laut. Periskop menerapkan sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Cahaya dari atas permukaan laut ditangkap oleh cermin
Kemudian dipantulkan menuju mata pengamat di dalam kapal selam. Kedua, teleskop. Teleskop mempunyai prinsip kerja yang hampir sama dengan periskop. Teleskop mempunyai dua lensa yang dapat membiaskan cahaya. Pembiasan tersebut membuat objek yang letaknya jauh dapat terlihat sangat dekat. Teleskop dapat digunakan untuk mengamati benda di luar angkasa. Ketiga, kaleidoskop. Kaleidoskop adalah mainan yang dibuat menggunakan cermin. Dengan menggunakan kaleidoskop, kamu dapat membuat berbagai macam pola yang bervariasi. Pola-pola ini diperoleh karena bayangan benda dalam kaleidoskop mengalami pemantulan berkali-kali. Dengan demikian, jumlah benda yang terlihat akan lebih banyak daripada benda aslinya. Lup atau kaca pembesar. Lup adalah alat optik paling sederhana yang terdiri atas lensa cembung. Lup berfungsi membantu mata untuk melihat benda-benda berukuran kecil agar tampak lebih besar dan jelas. 5. Mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang berguna untuk mengamati benda-benda renik, misalnya bakteri. Mikroskop terdiri atas dua lensa cembung, yaitu lensa objektif yang terletak dekat dengan benda yang diamati dan lensa okuler yang terletak dekat dengan mata. 6. Kamera. Kamera adalah alat optik yang digunakan untuk memotret. Kamera terdiri atas lensa cembung untuk membiasakan cahaya yang masuk, diafragma untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk, dan pelet film sebagai layar penangkap atau perekam bayangan. 7. Mata. Mata adalah alat penglihatan pada manusia. Benda dapat dilihat oleh mata jika ada cahaya yang dipantulkan benda menuju mata. Pemantulan cahaya diterima oleh kornea. Sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, oleh lensa mata, cahaya dibiaskan sehingga terbentuk bayangan terbalik pada retina. Selanjutnya, saraf-saraf pada retina akan menyampaikan informasi bayangan menuju otak. Otak akan mengolahnya sehingga kamu dapat melihat benda yang sebenarnya. Bayangan yang terbentuk pada retina yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Oke anak-anak bisa melihat membuat periskop sederhana yang saat ini suster tampilkan. Anak-anak bisa praktek masing-masing di rumah. Alat dan bahan. Karton dengan ukuran sisi sebesar kertas A4, 2 buah cermin datar, ukuran 5 cm x 5 cm, lem atau selotip, bolak-balik, gunting, cat warna jika ada. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Nah, cara membuatnya, pertama, gambarlah pola seperti pada gambar di samping, ya, di samping, di permukaan karton. Setelah itu, guntinglah dengan rapi. Kedua, mintalah bantuan orang dewasa, mama, papa, atau siapa yang ada di situ untuk melenturkan garis titik-titik dengan menggunakan penggaris. 3. Lipat karton mengikuti garis titik-titik.
Gunakan penggaris agar lipatan lurus dan rapi. 4. Rekatkan bagian-bagian yang perlu direkatkan agar tertutup rapi. 5. Tempel dan rekatkan cermin pada setiap sisi yang terbuka. 6. Rapikan bagian-bagian yang nampak kurang rapi. 7. Kamu dapat mengecek periskopmu agar nampak lebih menarik. 8. Tunggulah hingga lem mengering dengan sempurna, barulah kamu dapat menggunakannya. Oke anak-anakku, itulah pembelajaran kita pada muatan PPKN dan IPA. Sebagai tugas untuk PPKN, anak-anak boleh membuka buku MBP 5 level 2 halaman 110 sampai 113 nomor 1 sampai 15, dan IPA MBP 5 level 2 halaman 136 sampai 139 nomor 1 sampai 15. Oke anak-anakku, terima kasih untuk pembelajaran ini dan sampai jumpa di kali yang akan datang. Terima kasih. Oke anak-anakku, pembelajaran kita saat ini sudah selesai. Suster berharap anak-anak tetap semangat belajar walaupun hari ini kita sudah mengakhiri pembelajaran kita di semester ini. Kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menjaga, melindungi kita setiap hari. Mari kita tutup pembelajaran kita di semester ini dengan doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menjaga, melindungi kami di awal semester ini hingga pada hari ini kami mengikuti pembelajaran yang terakhir di semester 1 ini. Jagalah kami selalu, tuntunlah kami selalu, agar kami senantiasa berbakti kepadamu dalam kehidupan kami setiap hari menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, suster berpesan, jangan lupa jaga kesehatan dengan cara mencuci tangan dan jangan lupa memakai masker. Sampai jumpa. Dah.